Aku tidak mengizinkan kalian bersama karena aku takut. Jika hal ini terungkap, seluruh grup Yiren akan terlibat. Aku di dunia media, jadi aku tahu persis betapa seriusnya masalah ini. Aku tidak bisa membiarkan perilaku buruk ayahmu menghancurkan kebahagiaan anakku. Putus begitu saja. Bukan seperti itu. Awalnya aku ingin menyimpan semua ini selamanya di dalam hatiku. Kenapa kamu bersikeras mengungkitnya lagi? Ini semua adalah bukti hutang yang ditinggalkan ayahmu pada kasino. Aku mengerti sekarang. Kamu hanya melihat ayahku sudah tiada lalu bicara sembarangan. Dia bahkan tidak punya kesempatan menjelaskan, jadi kamu pakai ini untuk menuduhnya, kan? Buktinya ada di sini, lihat sendiri. Ini semua adalah bukti hutang yang ditinggalkan ayahmu pada kasino. Bagaimana bisa seperti ini? Aku mencarimu ke banyak tempat. Akhirnya kutemukan kamu di sini. Aku hanya ingin sendirian untuk menenangkan pikiran. Kalau lain kali ingin menenangkan diri, harus bilang padaku ya. Aku ingin kamu tahu. Di dunia ini, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, aku selalu mendukungmu dari belakang. Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku belum pernah benar-benar memikirkannya. Mungkin sudah menjadi kebiasaan. Pagi tadi aku bermimpi. Mimpi itu tentang Saat bangun tidur, kamu duduk di samping tempat tidurku, tersenyum padaku. Rasanya sangat nyaman. Aku selalu berpikir, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Tapi setelah bertemu denganmu, aku sadar aku juga punya kelemahan. Merasa cemas, khawatir, dan takut. Ketika kamu ingin kembali ke Yiren, meski aku selalu mendukungmu, setiap detik dan menit, aku hidup dalam kekhawatiran. Karena aku takut. Aku takut kebahagiaan yang susah aku dapat akan pergi begitu saja dariku. Aku benar-benar pengecut. Sampai hampir tidak mengenali diriku sendiri aku. Yoran. Mari kita bentuk sebuah keluarga. Hidup bersama selamanya. Takkan pernah berpisah. Maafkan aku. Surat kuasa itu aku yang mengambilnya. Kamu tidak takut aku memecatmu? Takut. Tapi aku harus melakukannya. Bisa ceritakan kenapa? Semut meskipun kecil, namun bisa mengalahkan binatang yang jauh lebih besar darinya. Karena mereka cukup bersatu padu, mengerti untuk saling berkorban.
Jadi maksudmu kamu melakukan ini demi semut lainnya dalam hidupmu? Bawahan saya tidak berpihak pada saya. Saya yang seharusnya merefleksikan diri. Xiaonan atur waktu. Temukan waktu agar saya bisa bertemu dengan semut lain yang kamu bicarakan itu. Jadi, kamu tidak akan memecat saya? Potong gaji 1 bulan. Lalu batalkan bonus akhir tahun. Terima kasih Direktur Xiaonan. Sungguh berharap suatu hari nanti, kamu juga bisa menganggapku sebagai semut lainnya dalam hidupmu. Bukankah kamu selalu ingin balapan sekali? Kamu akhirnya bersedia menerima tantangan. Ayo. Mobil ini untukmu. Mobil kamu aku tidak mau. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin satu janji darimu. Katakan. Jaga baik-baik Yoran, jangan buat dia sedih. Itu tak perlu kau katakan, aku pasti akan melakukannya. Kamu bisa minta permintaan lain. Hanya ini permintaanku, jagalah dia baik-baik. Baik, aku berjanji padamu. Tapi aku harap kamu juga berjanji padaku. Satu hal. Yoran sekarang adalah tunanganku. Tolong jangan ganggu dia lagi. Aku tidak akan membuatnya sedih. Cincin ini melambangkan janjiku untuk melindungimu. Janjiku untuk melindungimu seumur hidupku. Mau kemana? Aku mau kerja. Sekarang kamu kerja di mana sih? Tidak ada yang bisa lepas dari pengamatanmu ya. Sini makan mie. Baru dapat kerjaan. Langsung bantu Xiao Ye. Siapa yang masih butuh kamu? Bu.
Ibu tahu. Kamu pasti merasa sakit hati. Melihatmu susah, aku juga merasa tidak enak. Dulu ibu selalu berharap kamu cepat-cepat dapat pasangan, bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Sebenarnya itu pemahaman ibu. Anak Xiaogu ini memang anak yang baik. Orangnya baik, kondisinya juga bagus. Tapi kamu, apakah kamu benar-benar suka dia atau tidak suka dia? Aku tidak pernah memikirkannya. Jadi orang hari ini ibu bilang padamu, jangan sampai karena orang lain kamu pacaran atau menikah. Kalau kamu menikah karena orang lain, sebenarnya ibu tetap berharap kamu bisa benar-benar bahagia. Bu, aku mengerti semuanya. Maafkan aku, Bu. Hubungan antara aku dan Yoran itu palsu. Kami bersama hanya untuk menipumu. Maafkan aku. Nak, apa ibu tidak tahu kalian pura-pura? Hubungan bohongan. Tapi perasaannya nyata. Gadis Yoran ini kelihatannya ceroboh, tidak rapi. Namun, dia punya keajaiban tersendiri. Tak peduli awalnya betapa kamu membencinya, tapi pada akhirnya kau masih akan menyukainya. Aku tahu kau tidak bisa pergi dan dapatkan dia kembali. Kita sudah ketinggalan. Direktur Aijia, aku akan memberimu ukiran yang indah. Sebelum memilih kandidat dari departemen Anda, hanya untuk membiarkan Anda mengambil alih. Kemampuan Anda jelas bagi semua orang. Terima kasih atas kepercayaan pemimpin redaksi. Tapi kali ini aku takut tidak bisa. Ya, selamat dulu. Ini juga memberi Yiren arah pengembangan baru. Dapat menjaga orang tidak dapat dipisahkan. Bantuan Direktur Aijia. Jujur, ketua membiarkan Anda mengelola orang. Aku tidak setuju. Anda adalah anak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang sepertinya aku salah. Aku juga sangat tua. Jadi saya sudah mengirimkan ke Dewan. Laporan pengunduran diri disampaikan. Jadi mengapa Anda pergi? Suamiku, tepatnya mantan suami saya, ada masalah dengan bisnisnya, aku harus kembali. Bantu dia melewati masa sulit ini. Tapi bukankah kalian sudah bercerai? Mengapa? Ini adalah perasaan-perasaan. Bisa membuatmu menjadi orang yang paling cantik. Memilih untuk meninggalkan dia. Biarkan Anda berada di saat yang paling menyedihkan. Kembali ke sisinya. Bukankah itu? Lalu setelah kau pergi, bagaimana dengan posisi direktur? Yoran. Yoran pria ini murah hati dan baik hati. Memiliki pendapatnya sendiri tentang fashion. Jadi dia mampu. Aku akan mempertimbangkannya. Kalau begitu aku akan pergi. Terima kasih atas akuisisi sebelumnya. Pemimpin redaksi akan memiliki wawancara Anda. Apa wawancara? Wawancara dengan Nona Dong? Dorong itu. Wawancara ini telah didorong berkali-kali. Mari kita sekarang dari pusaran opini publik. Keluarlah, aku pikir sekarang perlu untuk menjalin hubungan baik dengan media.
Kita janjian besok pagi jam 9. Baik. Yoran datang begitu pagi ya. Masuklah. Cepat masuk. Kamu mau minum apa? Kopi. Yunfei, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa bersamamu lagi. Kenapa? Aku sudah memikirkannya lama. Aku benar-benar tidak bisa bersamamu karena di dasar hatiku tersimpan satu. Aku tidak bisa mengusir orang ini dari dasar hatiku. Meskipun aku tak bisa mencintainya, tapi aku juga tak bisa saat di hatiku sudah ada satu, jatuh cinta pada yang lain. Ini sangat tidak adil untukmu. Maafkan aku. Halo. Yoran. Aku ingin minta maaf. Maafkan aku sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Banyak hal yang menyakitimu. Aku tak berharap kamu bisa memaafkanku. Tapi aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, di dalam hati Rongshuan, orang yang selalu dicintai adalah kamu. Meskipun aku ingin terus menjaganya, agar tetap di sisiku. Tapi aku sadar bahwa kami benar-benar sudah tak bisa kembali. Aku tahu kamu bisa menjaganya dengan baik. Aku harap kalian berbahagia.
Xian. Halo Dong Xian. Pak sopir, tolong ke Jalan Riverside nomor 108. Halo Dong Xian, ada masalah. Apa? Dong Xian. Jangan datang kemari. Baik, aku tak akan datang. Tenangkan dirimu dulu. Ada apa, kita bicara baik-baik. Kenapa kamu bisa ada di sini? Apakah kamu tidak ingin meminta maaf padaku? Aku tidak menerimanya. Permintaan maafmu di telepon Xian. Ada banyak hal yang ingin aku katakan padamu secara langsung. Angin di sini sangat besar, turunlah. Mari kita cari tempat untuk bicara dengan tenang. Jangan mendekat. Yoran. Maafkan aku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku bahkan tidak punya harapan untuk hidup. Apakah ini permintaan maafmu padaku? Kamu selalu mengatakan bahwa kamu akan memberkati aku dan sang editor. Jika kamu melompat seperti ini dan selesai begitu saja, bagaimana dia akan menjalani hidupnya nanti? Apakah menurutmu editor akan bahagia tanpamu? Aku juga tidak ingin begini. Tapi aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan. Aku bahkan tidak bisa menemukan makna untuk hidup. Sudah hilang semua. Xian, kamu bukan tidak punya apa-apa. Jangan datang, jangan datang. Xian, kamu masih punya aku, kamu masih punya Yunfei. Masih banyak teman-teman lainnya dalam hatiku. Aku sudah menganggapmu sebagai keluarga apapun yang terjadi. Aku selalu berharap kamu baik-baik saja dan bisa bahagia. Jangan membohongiku lagi. Aku telah melakukan begitu banyak kesalahan. Aku selalu mengira ayahku terluka karena ibumu. Aku membuat ketua direktur masuk rumah sakit. Aku sendiri tidak bisa memaafkan diriku. Bagaimana mungkin kamu bisa memaafkanku? Aku tahu semuanya, tapi bagiku, yang selalu aku rindukan adalah dirimu yang ceria dan jujur 3 tahun lalu. Bagiku itulah dirimu yang sebenarnya. Meskipun kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupku. Jangan mendekat. Biar aku yang datang. Aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu mengapa segalanya menjadi seperti ini. Xian. Mati itu sangat mudah. Hidup adalah hal yang paling membahagiakan karena hanya dengan hidup kita bisa bertemu dengan keindahan. Apakah kamu tahu saat ini ada berapa banyak orang yang sedang berjuang melawan penyakit? Banyak dari mereka belum sempat menikmati hidup dengan baik. Mereka pergi dengan penyesalan. Kehidupan sangat penting bagi kita. Kamu bilang kamu tidak punya apa-apa. Saya pikir kamu punya banyak. Sebagai contoh, editor kepala, dia sudah menunggumu selama 3 tahun. Apa kamu tahu? Selama 3 tahun ini kamu seperti duri, tertangkap di hatinya, terasa sakit perlahan-lahan. Orang lain tak bisa menyentuhnya, dia sendiri juga tidak bisa melupakan masa lalu. Kita semua belum sempat mengatakannya padamu. Apa kamu tahu? Aku sangat iri padamu. Kamu bisa memakai rok begitu cantiknya. Kamu bisa membawa mode pada semua orang. Apa kamu tahu banyak perempuan yang sangat iri padamu? Nyawa itu sangat penting.
Kita tidak bisa begitu saja. Xian, Lepaskan aku, lepaskan. Xian tenanglah sedikit. Hal-hal yang sudah berlalu biarlah berlalu, semuanya bisa dimulai lagi dari awal. Bagaimana bisa mulai lagi dari awal? Aku bahkan sudah kehilanganmu. Aku barusan meneleponnya. Perhatikan lebih lanjut. Kami akan terus menjaganya, kalian tenang saja. Jika ada apa-apa hubungi kami kapan saja. Tentu akan tetap berhubungan. Terima kasih. Aku antar kamu. Tidak usah. Aku naik taksi saja. Youran. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku pulang. Ayo makan malam dulu. Ayah lauk hari ini sangat lengkap. Ibu juga masak ikan kukus kesukaanmu. Bukankah kamu ada pesta perayaan hari ini? Kenapa balik lagi? Aku sudah mengundurkan diri. Kenapa? Ingin menjalani hidup yang lain. Ini semua tabunganku seharusnya bisa membantu kamu. Dan juga punyaku. Meski tidak terlalu banyak, tapi ini adalah niat baik dari seorang anak perempuan. Aku juga ingin memberi.
Bu, Apakah kamu mencari Yoran? ya. Saya bilang padamu tidak ada gunanya kamu mengetuk pintu sekarang. Yoran dan ibunya pindah 2 hari yang lalu. Kabarnya Yoran memesan penerbangan pagi ini ke Amerika. Jika kamu pergi sekarang mungkin masih bisa mengejarnya. Kalau tidak mau pergi ya jangan pergi. Sudah waktunya ayo pergi. Akhirnya mereka berhasil. Terima kasih kepada para tamu yang hadir di pesta perayaan malam ini. Hingga saat ini, Jumlah unduhan aplikasi Meike telah melampaui. Ini semua berkat upaya kalian semua. Dalam 2 tahun terakhir industri fashion kita telah tertekan oleh pola pikir internet. Meike diluncurkan dalam kondisi seperti itu. Namun dalam waktu 1 tahun, jumlah unduhan melebihi 100 juta total keuntungan. Melampaui 50%. Menghidupkan kembali majalah fashion. Yiren adalah impian seumur hidup ibuku. Dan pencapaian aku punya hak untuk melanjutkan mimpinya. Jadi Meike adalah hadiahku untuknya. Tapi aku tahu Meike bukanlah hasil kerja keras aku sendiri. Ini adalah hasil usaha dari semua orang. Jadi aku ingin berterima kasih kepada kalian semua di sini. Tentu saja pada saat ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagi Meike. Dia adalah Yoran. Dia selalu mendorong dan memotivasiku. Sehingga Meike bisa seperti sekarang ini. Saat ini dia sedang belajar di luar negeri. Semoga dia sukses dalam studinya. Terima kasih.
pemimpin redaksi. Kita bertemu lagi, Asisten Yao. Aku lupa kalau aku takut ketinggian. Sepertinya kamu bukan takut ketinggian ya. Setahun sudah Yoran pergi. Aku membeli rumah Yoran. Semua perabotannya tetap sama seperti dulu. Setahun sudah. Dia semakin hari semakin baik. Akhirnya mewujudkan impiannya. Menjadi pemimpin redaksi majalah fashion di grup Roden Amerika. Dan aku tak pernah menghubunginya. Mungkin tidak mengganggu satu sama lain. Adalah kecocokan diam-diam di antara kita. Kita masih belum menjelaskan semuanya. Malam ini bagaimana cara tidur? Ranja milikku sofa untukmu. Apa katamu kamu seorang pria? Bisa lebih bersikap seperti gentleman tidak? Kali ini kamu membuatku melihatmu dengan pandangan baru. Membuatku mengenalmu kembali. Apa kamu marah-marah padaku? Jangan dipukul lagi. Kebaikan atau keburukan dari sebotol anggur tidak ada hubungannya dengan botolnya. Harus bertemu dengan tanah yang baik, tahun yang baik. Lalu bertemu dengan pembuat anggur yang baik. Seperti waktu yang tepat, tempat yang tepat. Bertemu dengan orang yang tepat. Kurang satu tahap saja tidak bisa menghasilkan anggur yang baik.